Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anwar dan Mbak Mega, apa kabar? Ya, saya baru sempat siang ini nih saya bikin video hari Jumat ini, ya siang. Saya baru sempat membuat videonya menjelaskan struktur yang kemarin sebetulnya sudah kita bicarakan ya di uh, Zoom sebelumnya, yang 2 minggu kemarin ya. Nah, di 1 minggu kemarin setelah kemudian dihitung kembali, dihitung ulang oleh orang struktur, nah baru kemarin, ya 2 hari kemarin sudah baru selesai perhitungannya. Dan memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam toko pada akhirnya memang ada harus sangat disarankan untuk memasang 2 tiang ya, 2 tiang, 3 ya kalau tidak salah. Nanti kita buka. Ada 3 tiang yang memang pada akhirnya berada di dalam toko. Nah, ini memang berdasarkan kepada pertimbangan kekuatan struktur yang berada di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini kan memang menopang bangunan atas yang full ya, sekitar 10 meter kali 5 meter, 7 meter ya ke arah belakang. Nah, itu memang supaya lebih aman itu dibuat struktur yang lebih dianggap lebih aman. Jadi tidak mengkhawatirkan kemudian ada penurunan atau hal yang lain yang memang sangat dihindari ya, terutama berhubungan kepada kerusakan bangunannya. Nah, jadi pada akhirnya memang struktur yang ada di tengah toko itu sangat disarankan sekali untuk dipasang dan sudah dimasukkan ke dalam detail arsitektur. Jadi hasil dari kemarin penggambaran dari orang struktur perhitungannya kemudian digambarkan ke dalam data sektor. Nah, kemarin yang saya kirimkan kepada Mbak Mega dan Mas Anwar ini sudah disesuaikan dengan gambar yang saya dapatkan dari orang struktur. Nah, nanti gambarnya yang dari orang struktur pun akan dikirim Mbak Mega dan Mas Anwar ya, untuk dikirimkan kepada Mas Anwar dan Mbak Mega supaya nanti bisa diketahui bagaimana hasil perhitungan dari orang sivil kemudian dibentuk dalam sebuah gambar. Baik, karena memang ini tidak banyak sebetulnya perlu saya jelaskan sekarang. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai yang di bagian kemarin ya, yang sudah didiskusikan. Baik, sekarang saya membuka dari gambar eh, rencana. Ini gambar yang saya buat yang kemarin saya kirim dan ini merupakan detail arsitektur ya. Uh, sudah disesuaikan dengan memberikan struktur yang sudah saya dapatkan dari orang struktur. Baik, kita lihat di bagian lantai dasar nih. Di lantai dasar ini, oke, ada 2 ternyata ya, ada 2 kolom yang berada di tengah toko ya. Nah, di sini ada gambar-gambar pondasi. Nah, ini kebetulan di komputer yang ini tidak ada gambarnya karena kebetulan tidak ada program khusus untuk CAD yang tidak bisa membuka gambar dari ruang struktur. Tapi nanti saya akan kirimkan bentuk PDF-nya kepada Mas Anwar dan Mbak Mega ya. Nah, ini di sini kita lihat ada beberapa kotak-kotak ya, putus-putus gambarnya. Itu adalah gambar dari rencana pondasi ya. Titik-titik ini merupakan gambar-gambar pondasi. Nah, jadi ini sudah diperhitungkan dan kemudian di sini juga terdapat 2 kolom dan kemudian pondasi yang memang sekali lagi berada tidak di tengah sebetulnya memangnya, tapi agak sedikit ke arah depan karena posisi bangunan itu di atas itu kurang lebih seperti ini Mbak Mega ya, Mas Anwar. Nah, ini bagian depannya. Kalau saya goyangkan jari ini adalah bagian atas dari bangunan di lantai atas. Ya, jadi memang posisi struktur ini, posisi yang struktur ini seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kurang lebih bisa dikatakan ketika bangunan ini sudah jadi yang di atasnya, nah ini untuk menghindari kemudian adanya penurunan Mbak Mega dan Mas Anwar ya, itu mengurangi seperti itu. Jadi
di bagian depan ini dapat menahan tekanan dari bangunan yang di lantai atas. Jadi tidak ada penurunan nantinya, Mas Anwar ya, penurunan dari struktur, sehingga nanti ya tentu saja satu hal yang sangat mengerikan tentunya ketika terjadi adanya kerusakan dan kerusakan pada bangunannya tentu ya, yang tentu akan sangat membahayakan. Nah, jadi itu pertimbangannya. Kemudian kenapa di bagian depan ini strukturnya memang dibuat lebih kuat ya, lebih tahan begitu ya terhadap lebih kuat menahan beban yang di bagian atasnya. Baik, kemudian nah seperti yang kemarin saya sampaikan juga ada penambahan dari struktur yang di bagian belakang ya. Ini juga memang memperkuat kurang lebih seperti ini lagi, Mas Anwar dan Mbak Mega. Ketika ini bangunan ini ada di sini, struktur yang di depan kan tadi sudah dibuat ini kuat ya struktur ini. Nah yang di belakang pun sama, kurang lebih seperti supaya kuat tidak dapat menahan mengikat apa namanya bagian atas ini supaya kemudian tidak ada penurunan yang di depan dan kemudian ini seperti ada tekanan yang di belakang ya. Jadi dia dijepit kurang lebih seperti itu ya kalau saya jelaskan secara umum gitu ya. Nah, ini jadi kuat, nanti tidak akan terjadi penurunan dari bagian depan karena di bagian depan sudah diperkuat dan kemudian di bagian belakang juga ini akan menahan beban supaya tidak terjadi jungkit. Gitu. Kurang lebih begitu ya. Nah, itu makanya yang di bagian belakang ini kita orang struktur menyarankan ini dibuat seperti ini. Ya, jadi ada penambahan memang dari yang detail arsitektur yang saya buat kemarin. Oke, nah kemudian di gambar atas pun ini saya sudah siapkan, sudah sesuai saya gambarkan sesuai dengan gambar apa struktur yang sudah dibuat oleh orang struktur sehingga di sini nanti ketika pelaksanaan pembangunan Mas Anwar atau Mbak Mega tidak menemukan posisi kolom yang posisi pintu ya, posisi pintu yang kemudian bertabrakan dengan posisi struktur gitu karena memang di sini seperti ini. Nah, seperti ini sudah digeser-geser posisi pintunya sehingga ketika dibuat pondasi di sini posisi pintu memang sudah dibuat kolom di sini ya. Posisi pintu ini sudah aman nantinya. Begitu juga misalnya yang seperti ini. Nah, yang seperti ini ya di ruang tidur apa namanya di ruang tidur anak yang di sebelah kanan. Bentar, saya coba perbesar dulu. Baik. Nah, ini. Jadi nanti tidak perlu khawatir kalau misalnya tiba-tiba ada struktur di sini, kemudian pintu di sini tidak bisa masuk. Nah, itu apa namanya tidak akan terjadi seperti itu karena memang sudah diperhitungkan posisi kolom di mana, kemudian posisi pintu di mana. Nah, kemudian untuk lebar pintu ini kan ukuran daun pintunya 80 ditambah dengan kosen berarti 90 cm kurang lebih. Nah, ini sudah aman. Artinya tidak kemudian tiba-tiba kolom yang lebih panjang pintunya malah tidak bisa masuk. Mohon maaf kemarin saya lembur jadi sekarang saya agak kurang tidur. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya sudah dikondisikan dan sudah lebih aman. Tidak akan ada masalah dan semuanya tinggal dilaksanakan di lapangan. Baik, begitu juga dengan gambar-gambar yang lain ya. Ini sudah saya sesuaikan dengan rencana struktur yang dibuat oleh orang sipil ya yang sudah dihitung yang kemarin biayanya langsung dari Mas Anwar ya diberikan kepada maksud saya sudah dibayarkan langsung kepada orang sipil ya seperti itu. Nah kemudian di sini ada penjelasan ya penjelasan dari beberapa bahan serta cat yang nanti akan digunakan ya karena mungkin kalau misalnya melihat dari gambar 3D ini sebetulnya bisa dari 3D ya untuk warna-warna. Tapi di sini diperkuat lagi dengan
informasi yang ada di gambar ya. Seperti misalnya ini di bagian ini, oke, di bagian ini adalah dinding aci kasar ya. Nah di 3D bisa dilihat seperti apa aci kasarnya. Kalau ini lebih ke arah seperti kaprot ya. Jadi dikaprot kemudian dioles ya menggunakan, kalau tukang bilangnya kalau di sana apa ya? Tapi seperti papan ya, begitu seperti papan untuk kemudian mengoles aciannya. Nah, ini tidak dibuat halus tapi dibuat kasar. Nah, kemudian di sini ditulis cat transparan anti jamur. Nah, memang untuk bagian luar ini semuanya menggunakan anti jamur karena memang di luar kan lebih banyak terkena air hujan, kemudian juga panas matahari. Nah, ini memang harus dipilih cat yang lebih tahan cuaca ya, sehingga nantinya ke depannya ketika bangunan sudah mencapai sekian tahun ini tidak berjamur ya. Jadi masih bertahan. Baik. Nah, ini ditulis beberapa di sini ya. Kemudian ada di sini ditulis ada bata expose, kemudian atau keramik bata expose. Kalau keramik bata expose seperti yang kemarin pernah saya perlihatkan ya, dia berupa keramik yang nantinya dipasang di bagian dindingnya gitu. Jadi bata merahnya kemudian ditutup lagi ya, atau bata ringannya nanti kemudian ditutup lagi oleh uh, keramik tersebut ya, keramik yang seperti bata expose. Baik, kemudian di sini juga sudah diperlihatkan ya ada expose batu alam. Maaf sekali lagi. Ada expose batu alam, kemudian juga expose batu alam ini ada dua ya, ada dua macam. Ada yang di bagian tangga ini, ada yang di bagian temboknya. Ya, ini di 3D juga lebih terlihat ya posisinya di sebelah mana. Kemudian juga di sini dijelaskan sama ya, ada finishing seperti ini misalnya. Finishing dinding aci halus, cat tembok putih anti jamur. Nah, nanti Mbak Mega di sana dan Mas Anwar bisa mencari atau melihat jenis cat yang ditawarkan di toko bangunan ya, yang anti jamur. Ada banyak sebetulnya dari yang termahal sampai kemudian yang cukup bagus ya. Jangan cari yang murah ya, maksud saya seperti kiloan misalnya begitu, karena itu tidak dijamin tahan lama. Dalam kalau untuk bagian luar kiloan itu biasanya 1 bulan 2 bulan tuh udah luntur ya begitu warnanya. Nah, jadi ada yang mereknya bagus seperti Jotun, kemudian Dulux, atau misalnya yang lebih lebih ringan itu misalnya Vinilex, Sunlex. Nah, itu sudah ada yang anti jamur dan bisa dipakai di bagian luar. Ada juga yang merek Propan ya. Propan ini diantara dua merek tadi ya, diantara Jotun dan Dulux, kemudian di bagian Sunlex dan apa namanya Sunlex, ada merek-merek seperti itu ya yang di bawah ya. Kalau yang terbagus itu adalah Jotun dan Dulux ya. Nah, kemudian masuk ke Propan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya yang di bagian samping, misalkan Mas Anwar dan Mbak Mega, karena kan biasanya ada banyak orang yang mengatakan ini biar tidak rembes nih di bagian samping rumah menggunakan merek apa itu namanya yang anti bocor. Aduh ya Allah, kok saya lupa sebentar. No drop ya. Nah, itu bisa juga menggunakan no drop atau sejenisnya yang seperti itu yang ada di iklan ya, itu bisa dipasang di bagian samping. Karena itu lebih bersifat kepada nanti sudah ada anti airnya, jadi tidak ada rembes ke dalam tembok gitu ya. Dan kemudian juga anti jamur. Baik, itu bisa digunakan Mbak Mega dan Mas Anwar ya. Jadi memang di sini saya tidak menyebutkan secara spesifik merek dari catnya, tapi saya memberikan informasi mengenai cat yang dapat digunakan tuh jenisnya apa dan kemudian warnanya. Baik, ini juga sama ya di bagian tampak belakang ya, tampak belakang juga sama, kanan ini yang bagian kanan. Kemudian ini tampak belakang, ada juga penjelasannya ya. Di sini memang tidak banyak yang dijelaskan karena memang bidangnya lebih sedikit ya, apalagi yang di bagian samping ini memang lebih apa namanya bidangnya lebih sedikit ketimbang yang di bagian depan gitu.
Nah, kemudian di sini juga sudah disesuaikan mengenai balok-balok posisinya di mana saja gitu ya. Terus kemudian bagaimana kemudian pemasangan batanya gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita perbesar lagi. Nah, posisinya di sini. Ya, karena memang yang di bagian ini bidangnya kan sebetulnya tertutup. Ini bisa dilihat dalam bentuk 3D ya. Ini bidangnya tertutup sehingga balok-balok yang muncul di sini ini tidak akan terlihat gitu ya, karena memang tertutup. Baik. Kemudian ini ketinggian dari apa namanya bangunan pun sudah dijelaskan, sudah disampaikan di sini. Kemudian eh, ketinggiannya berapa gitu ya. Terus kemudian rangka plafonnya menggunakan rangka hollow galvanis ya. Ini diklaim sebagai bahan yang memang lebih tahan karat ya dibandingkan yang besi hollow yang warna hijau ya. Itu lebih kuat yang galvanis. Itu ya galvanis itu biasanya mengkilat gitu ya. Yang galvanis pun ada dua sebetulnya, ada yang coating, ada yang biasa. Nah, kalau misalnya mau lebih bagus biasanya coating. Oke. Kemudian eh, di sini semuanya sudah ada terlihat ya, ukuran-ukuran, ketinggiannya berapa, gitu. Ini semuanya sudah terlihat jelas. Seperti ini, ya, termasuk juga pondasi posisinya di mana, ini sudah disampaikan ya dalam gambar ini, dan ini sudah lebih dilengkapi dibandingkan gambar yang sebelumnya, Mbak Mega dan Mas Anwar ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan sekali Mbak Mega dan Mas Anwar dapat menemukan pekerja yang memang tepat yang bisa memahami gambar ya, sehingga nanti Mas Anwar dan Mbak Mega tidak perlu khawatir kalau kemudian desainnya ada perubahan ya dari karena misalnya pekerjanya tidak dapat memahami gambar atau mungkin punya pemikiran bahwa saya jauh lebih tahu. Nah, gitu ya, itu yang saya khawatirkan ya, tukang yang bekerja menurut pemahamannya sendiri. Baik, kita teruskan lagi dengan gambar. Nah, di sini pun sudah saya sesuaikan dengan usulan dari orang struktur. Jadi kalau kemarin saya menggunakan pasangan bata ya tiap trapnya karena memang di sini tanah merah. Nah, tetapi dari orang struktur mengatakan lebih baik menggunakan beton. Gitu ya. Jadi dicor seperti pada umumnya, tangga pada umumnya menggunakan cor. Jadi dia lebih kuat. Jadi ketika misalnya ada penggerusan tanah atau apa-apa, tangga ini masih tetap bisa bertahan. Baik, kemudian yang di bagian setiap potongan ini ada ya sudah ada 6 potongan A B C D E F G, ada 6 potongan, semuanya memperlihatkan setiap bagian sisi bangunan sehingga ini bisa dipahami sebetulnya ya dari sisi ukuran, ketinggian semuanya sudah diketahui apa namanya dalam gambar sehingga nanti bisa dilakukan pengecekan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain, ini bisa dilakukan pengecekan ya. Dan tentu saja nanti ketika misalnya ada sesuatu yang tidak difahami, Mbak Mega boleh silahkan telepon kepada saya atau WA untuk menanyakan ini bagaimana, mana yang benar. Misalnya kalau misalnya ada hal yang tidak difahami ya, nah itu bisa ditanyakan kepada saya karena saya terbiasa memberikan masih tetap membuka apa namanya alat komunikasi untuk kemudian untuk berkomunikasi selama pembangunan berjalan. Baik, nah ini juga sudah saya gambarkan sesuai permintaan Mbak Mega dan Mas Anwar mengenai posisi pemasangan pipa ya, pipa air bersih, air hujan, air kotor, ini semuanya sudah ada di sini. Nah, untuk pemasangan pipa ini pun sudah diperlihatkan dengan lebih jelas melalui aksonometri ini ya. Ini kalau misalnya saya balik putar, nah kurang lebih seperti ini. Ini per lantai ya, gambar ini adalah per lantai. Ya, jadi nanti posisinya pipanya ke arah mana, di bagian mana ini akan terlihat nantinya. Ya, jadi semuanya akan lebih jelas. Baik, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Ini masih tetap distribusi air kotor. Kemudian ini juga sama ya. Ini juga sama, ada saya buat aksonometrinya.
Kemudian di sini ada air hujan juga. Nah, itu yang dibuat gambar-gambarnya Mas Anwar dan Mbak Mega. Sekali lagi mengenai nanti ketika Mbak Mega dan Mas Anwar melakukan pembangunan, ada yang tidak dipahami silahkan kontak Mas Anwar dan Mbak Mega ya. Dan mengenai pemilihan pekerja, besok hari Sabtu, ya Sabtu, kita diskusi yang terakhir itu dalam artian bukan berarti kemudian setelah itu saya menutup diskusi ya, tidak, tapi lebih kepada saya ingin memberikan penjelasan mengenai bagaimana nanti mencari pekerja Mas Anwar dan Mbak Mega ya, supaya Mbak Mega dan Mas Anwar nanti benar-benar mengetahui bagaimana mendapatkan pekerja dan kemudian bisa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut bisa berjalan dengan baik dengan memilih pekerja yang bagus begitu. Nah, apa namanya, kita diskusi besok ya, kita diskusi besok di jam yang sama seperti biasa. Dan setelah itu saya masih menunggu sebetulnya ya, saya masih menunggu dari apa namanya, dari orang struktur mengenai kedatangan, kalau diminta oleh Mbak Mega dan Mas Anwar, kedatangan tim struktur untuk hadir ke lokasi. Dan nanti kita bisa diskusikan Mas Anwar Mbak Mega ya. Dan mudah-mudahan saya coba besok ya, saya coba besok mengundang orang struktur untuk mengetahui atau mendapatkan informasi langsung dari Mbak Mega dan Mas Anwar, mendapatkan informasi langsung ya dari orang struktur, apakah orang struktur itu bisa dipanggil dalam waktu-waktu tertentu atau bagaimana. Nanti kita coba ya untuk mengundang orang struktur tersebut. Ya, baik, mungkin itu saja Mas Anwar, Mbak Mega. Kita coba ya untuk besok di jam yang sama kita ketemu untuk diskusi yang terakhir, dan kemudian mengenai struktur eh, sudah selesai ya. Kemudian mengenai gambar perencanaan pun sudah selesai Mbak Mega. Jadi kurang lebih ini sebetulnya sudah selesai ya dari pekerjaan secara keseluruhan. Tinggal sekali lagi besok kita mendiskusikan mengenai rencana dari uh, apa namanya, tahap pekerjaan berikutnya dari yang Mas Anwar sama Mbak Mega harus siapkan gitu ya. Jadi saya mau memberikan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan. Baik, itu saja Mbak Mega, Mas Anwar. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.